Baiklah, di sini saya Mulyadi Sanjaya akan menjelaskan tentang kurikulum IPA, yang mana kurikulum adalah suatu perangkat mata pembelajaran atau program pembelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga untuk peserta didik. Dan juga kurikulum sangat membantu semua mata pembelajaran dan khususnya di IPA, yang itu membantu untuk seorang guru dalam sistem pembelajaran. Kata kurikulum memang sering kita dengar, baik pun di sehari-hari ataupun di buku, jurnal, dan internet. Terus kita harus tahu apa sih makna dari kurikulum tersebut dan bahan yang dapat digunakan dalam meninjau atau memahami kurikulum. Kita dapat mengetahuinya atau mendapatinya di standar isi KTSP dan juga dapat mencarinya di isi K13 dan juga buku tentang perkembangan kurikulum pembelajaran IPA. Dan di makalah kami ini kami telah meninjau atau memberikan rumusan masalah, yaitu kami telah memberikan beberapa pertanyaan seperti apa pengertian kurikulum, bagaimana dasar kurikulum IPA di SD dan MI, dan juga bagaimana standar kurikulum pembelajaran IPA di SD MI, dan juga ada apa tujuan pembelajaran IPA di SD dan dampak terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dan juga kami telah menambahkan tujuan masalahnya, yaitu seperti ada apa pengertian kurikulum dan bagaimana dasar kurikulum IPA di SD MI, dan bagaimana standar kurikulum pembelajaran IPA di SD dan MI. Dan selanjutnya yaitu untuk mengetahui apa yang tujuan pembelajaran IPA di SD dan dampaknya terhadap pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum dan dasar kurikulum IPA di SD. Kurikulum menurut para ahli, yaitu menurut Claire Tiller, kurikulum adalah semua pelajaran-pelajaran siswa yang direncanakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Eisner, kurikulum adalah pengalaman yang ditawarkan kepada siswa di bawah petunjuk dan bimbingan sekolah. Dan menurut M. Skillbatch, kurikulum adalah pengalaman-pengalaman siswa yang diekspresikan dan diantisipasikan dalam cita-cita dan tujuan-tujuan rencana dan desain untuk belajar dan implementasi dari rencana dan desain-desain tersebut di lingkungan sekolah. Dan menurut J. Wills dan J. Bondi, kurikulum adalah cita-cita atau seperangkat nilai-nilai yang digerakkan melalui suatu pengembangan proses dalam pengalaman-pengalaman untuk siswa. Dan dari definisi kurikulum menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman anak sekolah di bawah bimbingan sekolah. Kurikulum juga tidak hanya meliputi kegiatan yang direncanakan, melainkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah bimbingan sekolah. Dasar kurikulum IPA di SD. Pelaksanaan dan pengembangan kurikulum IPA di SD menggunakan pedoman peraturan dan materi pendidikan nasional atau Permendiknas nomor 23 tahun 2006 mengatur tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Adapun Permendiknas nomor 24 tahun 2006 mengatur tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan nomor 23 tahun 2006. Kerangka dasar kurikulum IPA SD terdiri dari 3 hal, yaitu kelompok mata pelajaran, prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pelaksanaan kurikulum. Saya akan membahas tentang standar isi mata pelajaran IPA di SD atau MI. Standar isi mata pelajaran IPA SD yang berisi tentang latar belakang, tujuan mata pelajaran, ruang lingkup, dan standar kompetensi serta kompetensi dasar siswa. Latar belakang terdiri atas 4 paragraf. Pertama, memberi pesan singkat berkenaan dengan pengertian IPA, tujuan, dan saran pelaksanaannya. Kedua, memberi pesan singkat penekanan pembelajaran IPA pada dikembangkannya pembelajaran saling kemas. Ketiga, memberi pesan singkat berkenaan dengan pentingnya menunjukkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah. Terakhir, memberi pesan singkat berkenaan dengan acuan pengembangan kurikulum
SD melalui pemberdayaan. Mata pelajaran IPA SDM ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan seperti berikut. Pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Selanjutnya, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan ruang lingkup. Mata pelajaran IPA secara garis besar terinci menjadi 4 kelompok, yaitu pertama, makhluk hidup dan proses kehidupannya, memenuhi manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Kedua, benda, materi, sifat-sifat dan kegunaan yang meliputi cair, padat, dan gas. Ketiga, energi dan perubahannya, meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Terakhir, bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Keempat kelompok bahan kajian IPA SDMI tersebut disajikan secara spiral, artinya setiap bahan kajian disajikan di semua tingkat kelas, tetapi dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Semakin tinggi kelas, semakin dalam bahasannya. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tersurat dalam standar isi merupakan batas minimal yang harus dicapai peserta didik dalam proses belajarnya. Artinya, pesan yang tersurat dalam SK dan KD tersebut tidak dapat ditawar lagi oleh guru dalam hal pengajiannya di kelas maupun di luar kelas. Hal tersebut mempunyai implikasi terhadap kompetensi guru. Jika guru merasa kurang kompeten dalam SK dan atau KD tertentu, maka wajib mempelajarinya. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat memfasilitasi belajar siswa secara maksimal. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau SPI, jenjang pendidikan dasar dan menengah, dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSMP. Berdasarkan panduan yang dikembangkan BSMP KTSP, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip kurikulum sebagai berikut. Pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Terakhir, tentang tujuan pembelajaran IPA di SD dan dampaknya terhadap pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran IPA di SD atau MI secara umum seperti yang tersurat dalam latar belakang standar isi yang menyatakan: pertama, pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara ilmiah atau scientific inquiry untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting percakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Kedua, pembelajaran IPA SD atau MI ditekankan pada pembelajaran saling kemas atau sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan Baiklah, dari penyampaian kami tadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu sistem pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, yaitu sistem pembelajaran dirubah dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu diambil dari kejadian atau peristiwa yang dialami oleh peserta didik di sekolah, dalam lingkungan, atau dalam pengawasan sekolah tersebut. Lalu dari kurikulum tersebut kita dapat melihat SK dan KD-nya, yaitu yang tersurat dalam standar isi merupakan batas minimal yang harus dicapai oleh seorang peserta didik tersebut. Lalu, adapun tujuan pembelajaran IPA di SDMI secara umum seperti yang tersurat dalam latar belakang standar isi yang menyatakan bahwa pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah, dan juga pembelajaran IPA SD dan MI ditekankan pada pembelajaran saling terms.